Oke. Oke, siap. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Happy banget, aku sudah tunggu dari minggu lalu untuk bisa ketemu lagi bareng kalian. Di minggu lalu seperti yang sudah, kita sounding ya, bahwa akan ada, kelas-kelas lain ya di manusia, dan kita menepati janji, yeay, kita kita bisa tepati janji kita untuk mulai another class. Ini topiknya seharusnya menarik, tapi let's see nanti keseruannya akan seperti apa. So, sebelum aku mulai, aku perkenalan dulu kali ya. Namaku Z. Kalian bisa panggil aku Zia atau Z. Aku product dan project manager di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Dan aku juga salah satu co-founder dari Manusia, ditemani oleh Kak Richard di sini. Kak Richard kebalikannya dariku, dia seorang programmer sejati, asik. Seorang programmer dan senang ngajar juga. Dan kami berdua di Manusia punya misi yang sama. Kita pengen banget membuat mengembalikan fun ya ke proses belajar. Aku mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang baru join juga. Manusia itu adalah sebenarnya platform untuk teman-teman semua dari berbagai kalangan itu untuk belajar bareng dengan kami semua. Belajarnya apa aja? Belajarnya banyak banget. Kalian mau belajar tentang soft skill, hard skills. Kemarin kita tentang how to improve ourselves, how to manage our emotions, ya, tentang emotional intelligence dan lain-lain. Dan kayak kemarin di minggu lalu kita belajar tentang how to think programmer. Dan kita banyak banget topik-topik yang bisa kita bahas bareng dan ini gratis. Jadi kemarin sempat ada di sosial media di Instagramnya Manusia pada tanya kayak ini kelasnya gratis tapi sertifikatnya berbayar nggak? Aku baru tahu kalau ternyata ada yang seperti itu gitu ya. Tapi di Manusia enggak. Di Manusia semuanya gratis. Jadi kalian cukup ikuti kelasnya sampai akhir. Kalian akan dapat sertifikatnya juga gitu. So itu aja perkenalan singkat dari aku dan Kak Richard dan juga Manusia. So di hari ini, sebentar, biar aku koneksiku masih stabil ya, Kak Richard ya? Masih, tapi memang nggak stabil kalau nggak pakai kamera. Yes, oke, aku close, aku izin, udah lihat mukaku? Oke, mari kita close lagi videonya. Oke, so, ya, di hari ini kita akan bukan belajar, hari ini kita akan diskusi seru-seruan bareng, satu topik, yang sangat interesting menurutku, makanya aku pengen banget share ini ke kalian, supaya kita bisa, diskusi dan belajar bareng. So, judulnya From Ideas to Impact, dan kalau kemarin kita belajar how to think like programmer supaya balance, kita coba sekarang belajar gimana sih cara berpikir sebagai seorang desainer, gitu ya. Nah, buat yang baru join di Manusia, kita punya rules of play, kita punya cara main, kita punya aturan di sini. Aturannya yang pertama, salah itu adalah bagian dari proses belajar. Siapa yang setuju? Ada yang nggak setuju dengan ini? Bahwa salah itu adalah bagian dari proses belajar? Semuanya, aku cukup yakin kalian semua sepakat dengan itu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu. Di Manusia kami sangat menghargai setiap proses belajarnya teman-teman.
karena aku dan Richard pun kami masih terus belajar bagaimana menyampaikan materi dengan baik, bagaimana kami improve knowledge kami supaya kami bisa berbagi juga ke teman-teman dan banyak hal gitu ya. Jadi di manusia ini kita saling berproses dan saling support gitu ya. Jadi salah it's okay. Biasanya kalau salah satu dari kami ada yang salah, biasanya kami ketawa bareng gitu. Jadi memang ya kesalahan ya anggap aja itu sebagai sebuah candaan yang membawa kesenangan sendiri dalam proses belajarnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bertanya, aku akan sering banyak bertanya di kelas ini, di hari ini. Jadi aku sangat tinggi ekspektasinya terhadap kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, gitu ya. Karena nggak mungkin aku yang excited sendirian selama kelas ini berjalan. Yang kedua, kalau kalian nggak paham, ada yang tidak dipahami, langsung tanya aja. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kalian punya pendapat lain, kalian punya point of view lain, sampaikan. Ya, di sini tempat aku bisa klaim bahwa manusia adalah tempat yang aman buat kalian bertanya, menyampaikan pendapat, menyanggah pendapat dan lain-lain. Ya, no judgment here. So it's gonna be okay. Kemudian berikutnya belajar itu proses. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang merasa kok gue nggak paham-paham ya sama nih materi gitu ya, atau misalnya kok teman yang lain lebih cepat nangkepnya dari gue gitu. Nah, it's okay. Setiap orang prosesnya beda-beda. Jadi don't compare yourself with others. Kalian belajar untuk bisa melihat compare diri kalian dengan diri kalian yang sebelumnya. Jangan compare proses belajar kalian dengan proses belajar orang lain. Itu enggak apple to apple ya. Dan jadi it's okay. Dan yang keempat, cara orang belajar itu beda-beda. Kak Richard dan aku pun berbeda cara style belajarnya. Begitupun kalian, aku sangat yakin. Jadi berbeda itu nggak salah, berbeda itu nggak jelek, gitu ya. Apalagi konteksnya dalam belajar, gitu. Setiap kita punya stylenya sendiri-sendiri dan itu nggak apa-apa, gitu. So itu ya, aku berharap kita semua bisa bersenang-senang di hari ini. Oke, objektif kita di hari ini sebenarnya lebih ke arah ada 2 poin. Yang pertama, kita bisa memahami cara berpikir yang berpusat pada solusi dan juga pada manusia. Ya, ini ada dua keywords di sini, cara berpikir yang berpusat pada solusi dan manusia. Gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kita juga bisa mampu mengeksplorasi masalah-masalah yang ada apapun itu dari berbagai sudut pandang. Dua hal ini menurut kami penting banget untuk teman-teman dan kita sebagai manusia miliki gitu ya, karena still hidup itu penuh dengan masalah, tapi kita nggak bisa hanya melihat masalah dari satu sudut pandang aja, tapi kita bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada dari berbagai sudut pandang dan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memikirkan solusinya, bukan siapa yang melakukan kesalahannya, tapi lebih ke solusi dan apa yang bisa kita improve gitu. Nah, dua ini yang akan kita coba latihan di hari ini. Oke, aku mau langsung mulai masuk ke materinya. Teman-teman di hari ini seperti yang aku udah bilang, kita akan banyak berpikir keras dan akan banyak pertanyaan-pertanyaan dan akan banyak coret-coret. Nah, sekarang, mungkin Kak Richard bisa bantu aku untuk Oke, share white mungkin ya. biasa ya, kita akan coret-coret. Yeay. Yeay, kita akan coret-coret. Nah, aku mau ajak kita semua berimajinasi sambil menunggu whiteboard ya. Kita akan berimajinasi kalau nih teman-teman, kalian semua ya, kita semua, nggak kalian aja, kita semua diminta buat menciptakan ulang kursi.
Ya, kursi yang di sebelah kanan ini kan the common chair lah ya, yang udah sering kita dudukin, ada 4 kaki, ada tempat penyangganya, dan ada buat duduknya. Nah, kita semua diminta untuk menciptakan ulang kursi, tapi ada tapinya, tapi bukan dengan bentuk biasa, bukan bentuk yang kayak gini, gitu ya. Kira-kira nih, kita semua mau bikin yang seperti apa? Nggak ada benar, tidak ada salah. Aku mau ajak kita semua explore, buka imajinasi kalian, kreativitas kalian, ide-ide kalian. Aku mau itu ada di whiteboard semuanya. Udah ya kak ya? Udah ada whiteboard aku. Udah, oke. Uh, bisa dikasih timer, aku minta waktu 3 menit buat kita semua coba sketch, gambar, terserah. Atau misalnya, Kak, aku nggak bisa gambar, nggak apa-apa. Tulis aja, kalian mau bentuknya yang kayak gimana. Kalian mau bikinnya tuh yang seperti apa. Ya, kalau yang nggak bisa gambarin, nggak apa-apa. Kalian bisa tulis, deskripsiin. Kira-kira kalau kalian menciptakan ulang kursi, bentuknya tuh yang kayak gimana sih? Bukan seperti bentuk yang biasa, gitu ya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke. Aku mencari tahu bagaimana cara melihat whiteboard di web. Sebentar. Oke, teman-teman kalau misalnya mau gambar, feel free to do that, atau mau tulis misalnya fitur-fitur apa aja yang harus ada di kursi, kayak feel free to express yourself. Tujuan dari eksperimen ini pengen tahu, yaitu gimana kalau kita ngedesain ulang sebuah kursi, teman-teman tuh akan desain ulangnya kayak gimana. Mungkin misalnya kalau saya desain ulang kursi itu kursinya bakal empuk banget gitu, karena saya apa namanya, suka banget duduk duduk duduk, terus senderannya harus tinggi, terus kursinya bisa ditransform jadi kasur, entah gimana caranya. Ini udah ada beberapa. Oh, ada yang bikin ini kursi kayak kura-kura atau enggak? Nah, aku akhirnya menggunakan handphone untuk melihat whiteboard kalian. That's good. Ada yang, wah, ini banyak Oh, yang oke. bisa gambar, guys. Keren. Senderan tangan. Ada senderan tangan. Oke. Ada apa lagi? Kalau kalian mau deskripsiin pakai cerita juga gitu ya, mendeskripsikan gambar kalian, it's okay, nggak apa-apa. Nggak perlu takut dengan salah, guys. Terus terang aku membawakan materi gambarnya di mana Kak? Di whiteboard. Kak Richard, Bayu bisa akses whiteboard-nya? Oke, ada yang bikin kayak mobil. Ini mobil atau apa nih? Coba nanti dikasih deskripsi. Wih, Kak Richard juga bikin gambarnya. Mantap. Oke, ada roda. Ini mirip donat. Oke. Bisa dilipat. Oke. Bisa dilipat dan oke, bisa dilipat, diselonjorkan. Oke. Coba. Wah, keren nih. Kursi mager. Kursi zigzag. Kursi zigzag. Oke. Menarik. Kursi zigzag. Kalau kalian mau jelasin kenapa kalian bikin kursi yang seperti itu, kayak tadi Kak Richard gitu ya, karena dia, Kayak apa, timernya hilang. pengen
timernya hilang, Ya udah 2 menit kalian lagi. mau bikin ya 2 menit lagi boleh. Kayak aku anaknya mageran, pasti harus kursinya yang super empuk gitu ya. Terus kalau bisa tuh yang ada rodanya biar bisa pergi kemana-mana, nggak perlu beranjak dari kursi, let's say. Ada nggak yang bikin kursi kayak nih, ada yang kayak senderan kepala, punggung, senderan tangan, dilipat, diselonjorkan, terus ada roda sandaran bisa di-adjust. Cool, easy chair. Oke, cool, cool. Aku seneng nih ngelihat kreasi kalian. Bangku depan untuk kerja kolaborasi bersebelahan tanpa harus menghadap ke arah yang sama, efisiensi ruang tanpa mengurangi efektivitas pengguna. Ini lama-lama yang keluar dari keluar dari kelas ini kayaknya mereka punya inovasi-inovasi deh Kak Richard. Iya, atau harus ke psikolog. Bawahnya ada toilet. Ah, please lah Kak Richard. Oke, mantap. Bawahnya ada toilet. Loh, Oke. kebutuhan orang tuh beda-beda. Iya, oke. Oh ya, oke oke. Setuju. Mantap. Kursi super empuk Kak, full empuknya ya. Nggak cuma di bawah apa, nggak cuma buat bantalan duduknya aja. Oke. Waktu kita habis. Cool. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Iya, Keren. timer hilang lagi. Ya, timernya hilang karena sudah time's up. Oh, I see. Oke, oke, oke. Iya. Oke. Kalau aku lihat guys, interesting. Aku mau apa ya? Kenapa aku ajak ini ice breaking buat kita semua bahwa sih nggak ada benar, nggak ada salah. Aku malah jadi punya ide-ide baru gitu ya, berimajinasi kalau kalau ini semua bisa direalisasikan gitu. Itu keren banget. So, good job. Ini yang pertama, aku lanjut. Nah, yang kalian lakuin itu tuh nggak aneh, yang kalian lakuin itu nggak Wait. salah. Sorry. Ini Yes, lanjut ke materi ya? yes, betul. Oh, bentar. Close dulu whiteboard-nya. Oh, I see. Coba di-share Oke. ulang sih. Coba ya. Nah, muncul ya. Sip. Oke. Jadi guys, yang kalian lakuin itu yang kayak tadi ada kursi zig, ada yang kursinya apa bisa dilipat-lipat ini itu segala macam. Kalian nggak aneh, kalian tidak apa, karena di luar sana di dunia ini sudah mulai banyak yang menciptakan kursi yang secara fungsi berfungsi ada juga ada. Aku sangat interested dengan si kursi ini, kursi yang warna hijau ini. Karena apa bayangin lagi duduk terus karena aku juga ya sedikit suka baca buku, jadi aku tinggal ambil tanpa harus ke lemari buku gitu ya, karena aku mageran. Atau yang kedua, aku juga interested dengan yang ini, teman-teman kalau misalnya akunya agak-agak uh, ini ya, suaranya agak nggak clear, tolong di-interrupt aja ya. Oke. Yang berikutnya, kalau yang ini nih, aku senang sama bangku yang kursinya ini seperti nggak ada bentuknya, tapi ternyata setelah aku lihat dia itu bisa duduk dua arah. Jadi kalau misalnya dia mau duduk ada senderan, dia tinggal nyender di ini ya bagian atasnya. Tapi kalau misalnya mereka butuh meja, mereka tinggal duduk menghadap ke yang ini ke atas ini kalau butuh mejanya gitu. Jadi satu 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 kursi bisa dua fungsi gitu. Atau yang di bawah gitu dia bisa jadi meja, bisa jadi lemari, atau apa rak gitu ya, rak buku atau tempat menyimpan apapun lah. Dan di sini
bisa dibikin kayak kursi-kursi dengan berbagai bentuk gitu. Imajinasi apapun, kreativitas, makanya ada istilah kreativitas tanpa batas. Kita nggak pernah tahu ide siapa yang akan direalisasikan gitu ya. Dan it's okay gitu. Jadi hopefully dengan melihat kenyataan realita ini, aku harap makin ke slide-slide berikutnya, jadi semakin tidak takut ya untuk berkreasi ya, untuk menjawab juga. So, next. Nah, baru aku bilang sekarang aku ada pertanyaan. Pertanyaannya, pertanyaan dasar yang perlu kita yang perlu kita pikirkan. Kenapa banyak solusi yang gagal untuk mengatasi masalah yang seharusnya dipecahkan? Menurut kalian kenapa? Kenapa sih banyak solusi-solusi yang ada nih di sekitaran kita semua, solusi-solusinya tuh gagal untuk ngatasin masalah, apapun masalahnya. Yang seharusnya tuh masalah ini tuh bisa dipecahkan. Boleh di kolom chat ya, teman-teman ya, aku sambil bacain. Tadi Kak Richard bilang solusinya mahal, nggak sesuai kebutuhan atau memaksakan solusi ke masalahnya. Kurang riset. Tuh, nih Albert cool, Citra juga oke. Terus Rido juga nggak sesuai sama keinginan pengguna Kak, alias berdasar asumsi aja. Belum tepat sasaran, cuma ngikutin emosi. Good point. Nggak ada up testing, A/B maksudnya ya, A/B testing, betul. Bisa jadi masih belum paham titik pusat masalahnya. Good. Perspektifnya cuma dari satu sisi, jadi ngerasa solusi cuma itu aja. Cool. Wah, keren-keren nih. Good. Aku mau ngasih lihat ini, teman-teman. Kemampuan problem solving-nya masih belum baik. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, aku mau kasih gambar ini, sebelah kiri. Ada yang tahu nggak, guys? Ini apa? Skuter, Kak. Iya, oke. Otopet, oke. Ada lagi? Ada yang tahu? Ini kayak apa ya? Iya sih, kayak skuter otopet gitu ya. Nah, tahun 2001 ini kalau yang sering di bandara, iya benar juga. Segway, cool betul Segway. Dia launch di 2001 ya. Segway ini dia punya ambisi, asik. Ambisinya dia punya purpose untuk replace jalan kaki. Jadi dia pengen tuh orang-orang yang jalan itu di replace gitu ya, jalan kakinya dengan si Segway ini. Dan menjadi sebuah kebutuhan lah di di dunia transportasi kita. Menurut kalian guys, menurut kalian nih berhasil nggak? Kita ini aja ya, kita coba mulai dari dulu. Menurut kalian berhasil nggak Segway ini untuk mencapai si tujuannya, untuk replace walking dan menjadi kebutuhan yang dasar lah di dunia transportasi. Cukup berhasil, kalau dilihat dulu kayak nggak banyak yang pakai sih Kak, berhasil. Oke, sayangnya ada lagi? Enggak, karena kita masih jalan kaki sampai sekarang. Oke. Nah, ada poin nih, enggak kalau buat di Indo. Kenapa? Menurut Rido kenapa enggak berhasil kalau buat di Indo? Di tahun tersebut belum berhasil karena relevansinya terhadap kebutuhan belum sesuai sarana prasarana. Oke, good. Kurang cocok sama kebiasaan. Harga, sasaran pasarnya kurang sesuai kalau di Indo. Aduh seru banget ya. Jalannya nggak rata, iya betul. Medan jalannya nggak rata, apalagi ekonomi juga masih belum stabil. Good point, good point, betul. Kalau kita bayangkan di tahun 2001 ya, 2001 aku umur berapa ya? Yang pasti masih SD. Nah, ini
Segway ini tuh canggih pada masanya. Di masa itu ya, di tahun 2001 itu sudah tergolong canggih lah, teman-teman. Teknologi yang dipakai itu teknologi yang enggak kaleng-kaleng lah, gitu. Tapi sayangnya, Segway ini belum berhasil. Dia kalau nggak salah di tahun 2020, 2000, ya 2019, 2020 dia terakhir dibikin, di apa, dibuat gitu ya. Kenapa? Kenapa sih dia belum berhasil? Aku rangkum jadi 3 ya, berdasarkan dari, hasil, beberapa artikel dan beberapa, eee eee, artikel yang aku baca gitu ya. Yang pertama tadi, karena dia itu teknologinya canggih guys, pada zaman itu, pada saat itu, karena dia teknologinya canggih, otomatis namanya bisnis gitu ya, kita nggak mungkin dong jual sesuatu lebih kecil dari harga modal, pasti dong. Makanya harus lebih mahal, harus lebih besar dari harga modal supaya balik modal lah. Nah, tapi setelah dilihat-lihat itu tuh sekitar $5.000 pada zaman itu, pada saat itu ya, pada saat dia pertama kali launch. Siapa yang mau bayar gitu, siapa yang mau beli? Mungkin menengah ke atas doang yang mau beli. Tapi yang menengah ke atas pun kayak mikir lagi. Tadi ada beberapa yang jawab kayak di Indo nggak mungkin di Indo belum bisa gitu karena secara jalan belum rata, kemudian juga tadi ada beberapa poin lagi ya, kurang cocok sama kebiasaan. Iya, karena nggak praktikal gitu buat, eee, kehidupan sehari-hari, buat dipakai sehari-hari itu nggak praktikal. Kenapa nggak praktikal, teman-teman? Kenapa nggak praktis? Kalau kita lihat dari desainnya, ini tuh lebih besar, lebih lebar daripada sepeda. Kalau sepeda kan dia, apa ya, panjang ya, panjang ke belakang gitu. Kalau ini tuh lebar. Bannya itu, kalau misalnya kita berdiri, lebarnya badan kita sama lebarnya Segway, itu masih lebih lebar Segway. Kebayang nggak kita kalau di Indo, kita di trotoar gitu ya, pakai ini, ya habis di jalan gitu, buat satu orang doang gitu. Jadi nggak bisa jalan, nggak bisa dua arah gitu ya. Nah itu jadi nggak praktikal gitu, nggak praktikal banget. Dan ini yang terpenting, ini tuh mau solving apa? Yang mau di-replace walking. Emang iya? Gitu ya? Emang benar kita mau replace si walking itu dengan si Segway ini? Apakah itu benar-benar kebutuhan? Atau sebenarnya itu hanya idealisme aja? Gitu. Nah, ini ada yang jawab tadi, lebih besar, lebih sulit disimpan, lebih ribet, harus charging, ini itu, betul, belum lagi di service, gitu ya. Terus problemnya tadi, betul, Rizky tadi bilang, problem doesn't exist. Bener. Jadi tuh kayak sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu dengan jalan kaki, dengan bersepeda, dengan public transportation, itu nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah dengan kita jalan kaki. Kita malah menemukan masalah-masalah yang tadi kalau di Indo. Kayak apa? Tadi bilang trotoarnya, jalan yang nggak rata. Ya kenapa nggak kita bikin solusi untuk me, me apa membuat orang-orang yang jalan kaki itu jadi aman, jadi nyaman. Kenapa nggak pusatnya di situ gitu ya? Atau bikin public transport jadi lebih baik gitu ya daripada kita bikin another teknologi yang sebenarnya nggak ketemu juga buat apa. Dan akhirnya si Segway ini hanya di bandara tuh kayak tadi ada di bandara. Terus ya hanya orang-orang tertentu aja lah yang pakai itu gitu. So aku lanjut yang setelahnya, layarku udah berubah ya. Oke, ada di sini namanya clue. Ada yang tahu apa ini? Ada yang tahu guys? Nggak tahu, oke nggak apa-apa.
Baru dengar. Oke. Apa tuh yang tahu? We have no clue. Clue-nya. Oke. Buat lokasi user baru dengar juga sih. Oke. Apaan tuh produk baru, Kak? Tahu yang tahu apa? Oke. Transportasi aplikasi. Aplikasi buat lapor di Jakarta. Yes, guys. Betul. Jadi dulu itu nggak dulu-dulu banget sih, tahun 2018, 2019, ya sekitaran segitulah. Kita ada kalian ini kan ya, dulu tuh masih booming banget istilah smart city, asik. Istilah smart city. Wah, 2016 ya? Iya, thank you. Benar, 2016. Itu lagi zamannya tuh kayak wah semua kita menggaungkan smart city gitu ya. Sehingga akhirnya dibuatlah si Clue ini yang adalah produknya Indonesia. Ini untuk bikin kayak sebenarnya kayak lapor gitu ya. Kalau misalnya ada melaporkan kayak misal ada public issue, misalnya kayak ada lubang di jalan terkait dengan sampah, terkait dengan misalnya lampu merah, traffic light yang rusak atau apapun itu bisa kita laporkan ke sana melalui si aplikasi Clue ini. Nah, um, menurut kalian guys, ini berhasil nggak kita dalam me, menjalankan si Clue ini? Enggak, udah langsung cepet banget. Belum juga aku beres ngomongnya udah ada yang jawab enggak gitu. Enggak, betul, nggak berhasil guys. Kenapa? Aku cari clue.com clue.co.id atau clue apa gitu ya, itu udah nggak ada sekarang domainnya, udah nggak aktif juga, ratingnya jelek kak, iya, dan apa, yang menerima laporan nggak mau terima masukan, iya, gitu ya, aplikasinya oke lah mau dibikin secanggih apapun, laporan bisa masuk sebanyak apapun, tapi the end of the day, the end of the process, ujung-ujungnya kan harusnya laporannya diterima dan dilakukan gitu ya, diperbaiki gitu. Ini nothing gitu. Kurang maintenance di aplikasinya. Betul, bisa jadi. Kenapa sih dia fail? Hanya sekedar laporan, teknologi gap ya. Sekarang kebayang guys, kita menggaungkan smart city. Kita menggaungkan smart city, nggak usah jauh-jauh, kita di Jakarta aja ya. Berapa banyak orang-orang yang menggunakan smartphone? Apalagi tahun 2016, let's say. Nggak banyak guys, nggak, masih banyak, bukan nggak banyak, masih banyak orang-orang yang masih belum menggunakan smartphone gitu. Terus atau yang punya smartphone pun ada yang namanya digital literacy-nya masih rendah, jadi cuma pakai buat WhatsApp, main TikTok, main Instagram, tapi nggak menggunakan aplikasi-aplikasi lain gitu. Jadi secara teknologi masih ada gap. Tadi ada yang bilang hanya sekedar laporan. Yes, true. Itu yang kedua, lack of follow up action. Jadi mau laporannya masuk melalui clue segimana banyaknya pun kalau misalnya tidak ada follow up action, nggak ada yang dilakukan, apakah masalah yang mau kita pecahkan ini akan terpecahkan? Enggak juga, hanya sekedar jadi laporan. Paling nanti kalau misalnya ada manajemen meeting ditanya, berapa banyak laporan yang masuk? 1.000 Pak, oke 1.000. Habis itu ditanya lagi, berapa banyak laporan yang sudah terjawab, yang sudah terfollow up? No, misalnya gitu ya. Atau yang ketiga nih, dan yang ketiga low public engagement. Buktinya nggak banyak yang tahu, buktinya nggak banyak yang tahu sih clue ini apa gitu. Jadi dan tidak digaungkan gitu, dan tidak merasa, orang-orang kita tidak merasa bahwa itu penting gitu untuk kita melaporkan ke clue. Mending kita laporin langsung ke RT RW gitu ya, atau ke tetangga sebelah kalau ada jalanan rusak terus bikin celaka orang, ya udah kita bareng-bareng yuk kita perbaiki, itu jauh lebih cepat dibanding kita melapor ke clue, let's say
Atau yang berikutnya limited awareness, yang tadi balik lagi bahwa nggak banyak yang aware tentang ini gitu. Padahal kalau kita lihat secara ideation, secara ide nggak jelek guys, ini bagus gitu loh. Bagaimana kita bagaimana pemerintahan pemerintahan kita itu bisa tahu, bisa dapat laporan langsung dari masyarakat gitu ya. Tapi nggak cukup sampai situ, harus ada solusi-solusi lain yang menunjang gitu ya untuk ke sana. Menurut kalian guys, kalau dari clue ini, potensi solusi apa aja sih yang bisa kita kembangkan gitu? Baik itu teknologi ataupun non teknologi. Menurut kalian yang lebih relevan atau yang lebih relate dengan masalah kita gitu ya, terkait dengan masalah-masalah yang ada tuh, public issue, kira-kira ada solusi apa yang menurut kalian kayaknya bisa begini? Ada potensi solusi apa menurut kalian? Tulis aja di chat, nggak apa-apa. Benerin pemerintahannya. Wadaw. Kak ini di record ya. Oh. Enggak, aman-aman. Benerin pemerintahannya. Kalau public issue root cause-nya diperbaiki dari atasnya. Iya sih, setuju. Kudu di act beneran. Ya, how to act-nya guys. Follow up action. Talk to users kak, get to know problem dan ekspektasi mereka, terus align juga sama bisnis. Cool. Udah ada budget untuk edukasi target marketnya. Gila, viralkan. Oke, cool. Aduh, aku yang nanya, aku yang deg-degan guys. Oke, sip, betul. Intinya duit kak. Jadi sebenarnya dari dua contoh tadi, kebayang ya teman-teman bahwa banyak sekali kenapa sih solusi-solusi yang ada, kita udah buang uang, kita udah buang tenaga, kita sudah buang waktu untuk bikin sesuatu solusi yang sebenarnya tidak menyelesaikan apa-apa gitu. Sometimes kita merasa bahwa oh ini bagus nih gitu ya, atau seringnya malah bukan kadang, tapi seringnya kita merasa bahwa ini solusi bagus banget untuk menyelesaikan masalah A gitu. Tapi sebenarnya enggak juga. Aku cerita sedikit teman-teman, kami di Manusia itu lagi mau bikin solusi lain untuk pendidik gitu ya, untuk guru-guru. Kami merasanya bahwa guru-guru itu ada masalah di administrasi sekolah gitu. Tapi Kak Richard langsung bilang, sepertinya kita perlu validasi langsung ke gurunya. Gitu ya, kita perlu validasi langsung ke gurunya. Kita mau lihat benar nggak sih administrasi itu yang benar-benar menjadi masalah buat mereka. Dan kami datang ke perwakilan salah satu guru gitu ya di Bandung, dan ternyata banyak sekali masalah yang kita temukan. Gak cuma sekedar kayak masalah nggak cuma sekedar masalah administrasi aja. Dan masalah-masalah itu ada banyak potensi solusi yang bisa kita ciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu. Nah, itu yang melihat bahwa pada saat kita mau mencari solusi, kita harus menemukan root cause-nya, the truth gitu. Kalau kita bisa find the true problem, kita bisa menciptakan solusi. Sekarang aku mau ajak kita semua bermain. Ya, kita mau main dulu. Sebentar. Aku coba buka catatannya. Oke, let's play. Aku mau main namanya role play. Kak, nanti dapat materi PPT-nya enggak ya? Dapat. Tenang saja. Kamu akan dapat slide-nya. Oke.
Aku mau main namanya role play. Role play ini tuh aku biasa main bareng sama teman-teman yang kalau misalnya kita lagi mau brainstorming ide atau solusi gitu ya. Uh, kita mau bermain peran. Betul. Thank you Kak Richard. Aku mau kita semua membayangkan guys. Ya, kita bayangin kita lagi di minimarket. Mau di Indomaret kayak mau di Alfamart, mau lagi di Lawson atau di mana pun. Antri, kalian antri dan kalian merasa kok nggak nyaman ya pada saat antri itu. Udah? Kebayang ya? Kalian di minimarket, terus kalian lagi antri dan kalian merasa tidak nyaman. Pertanyaannya, ini udah setelah kalian dalami peran kalian, apa sih yang bikin antrian itu rasanya tuh kayak nggak nyaman banget, kerasa lama dan kayak membosankan? Ups, sorry. Ini harusnya ada di nggak apa-apa, di chat dulu aja. Apa sih, ini kalian udah bayangin, apa sih kira-kira yang membuat antrian ini terasa lama dan membosankan? Aku tunggu di chat. Ada yang bilang kasirnya lama, orang di depan kita lama, di sekitar kita nggak ada pajangan produk promo, jadi potensi distraksi. Oke, terus oke, gara-gara diem aja. Oke, ditulis dulu semuanya. Wah, seru-seru nih. Apalagi? Nggak ada, gara-gara diem aja orang di depan kita lama dan di sekitar kita nggak ada pajangan produk promo yang bisa jadi potensi distraksi. Kasirnya lama, kasirnya cuma satu, lagi buru-buru. Belanjaan yang dibawa mulai terasa berat. Oke, jenuh, durasi nunggu terlalu lama. Kak Richard, aku boleh minta tolong nggak? Ini sepertinya akan seru kalau kita gunain whiteboard. Boleh nggak? Aku minta tolong di-share lagi whiteboardnya. Oke. Kita ini ya, kita kita sepertinya akan seru kalau kita menggunakan whiteboard. Oke, kayaknya enak pakai sticky note gitu ya. Iya, sticky note boleh. Kita pindah ke whiteboard yuk. Aku rasanya melihat kalian sangat excited, so let's kita kumpulin pakai sticky note yuk di sini. Aku kasih waktu 5 menit untuk kita semua brainstorming. Tidak ada benar, tidak ada salah. Kumpulin di sini semua yang tadi ada di chat-chat kalian, tulis semua di sini. Apa sih yang bikin kalian ini nih pada saat di minimarket kalian ngantri terus ngerasa gak nyaman? Gas. Kasih waktu 5 menit. Wow, 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 banyak sekali. Wow. Iya, rame bener ya. Seru banget. Iya. Kebayang kalau Jadi ini teman-teman offline. ini ini kayaknya kelas paling rame so far kita bikin kelas. Iya lagi, bener banget. Ada waktu 4 menit lagi, 3 menit 50 menit, 50 menit, 50 detik. Cool.
Ada yang bilang apa ini? Sorry. Ya, aku mencoret. Guys, maaf. Pola antriannya memanjang ke belakang. Oke. Kasir hanya satu, antrinya panjang menunggu di 25 menit, lagi buru-buru. Gak ada yang bisa dilakukan selain berdiri, sistem kasirnya jelek. Self service bisa kali. Oh, itu udah oke. Perut kosong lapar. Oke, terus ada lagi faktor internalnya buru-buru, faktor eksternal user ngobrol. Oke. Nggak ngapa-ngapain, diem aja, antrian kasirnya dikit, terus orang di depan lagi belanja tahunan, bukan bulanan, belanja tahunan. Oke. Aduh, aku ngakak. Ini Kasir kayaknya lamban. dia nulisnya pakai emosi banget nih, yang soal belanja tahunan. Kayaknya keseringan begitu. Tapi ini berarti yang kita lakukan apa sih? Kayak ini lagi validasi atau memang lagi nyari masalah atau memang lagi apa? Yes, kita sedang, kalau kita membayangkan kita sedang di mana, terus kita antri, terusnya itu kita sedang mencoba berempati, menjadi kita lagi lihat sebenarnya kita mau ada potensi masalah apa aja sih yang sedang kita apa ya, yang sedang kita coba. Nah, nanti dari sini kita kategoriin Kak Richard. Nanti next step-nya Hmm. nih. Ini karena ada beberapa tuh kayak kasirnya lamban, itu ada beberapa tuh. Itu bisa jadi potensi masalah kan? Bener bisa bisa. Oh ya, ini ternyata memang ada kasir yang cuma satu atau kasirnya lamban atau apapun. Nanti kita coba pisahkan. Kita identifikasi. Enggak cuma ya, identifikasi dan kita berusaha berempati. Kira-kira masalah, wah banyak juga. Wah, dia lagi merangkum kawan. Menurut aku yang bikin lama itu oke. Wah, belanjaan oke. 50 detik lagi guys. Yo, masih ada beberapa yang nulis. Sudah? Sudah semua? Wow, ramai sekali. Mantap. Keren. Ini kayaknya udah settle. Cool. Oke. Time's up. Pas. Good job. Thank you teman-teman. Keren. Tadi ya ada beberapa kita apa? Kita move dulu ke yang selanjutnya. Tetap di whiteboard kalian, tetap fokus di sana. Asik, udah kayak apaan ya. Kita reset dulu time-nya. Sekarang aku mau minta kalian membayangkan lagi. Ya, kalian bayangin lagi tapi bukan jadi kalian. Bukan jadi kalian yang sebenarnya sekarang. Aku pengen coba yuk sekarang kalian ngebayangin kalau kalian adalah seorang ibu yang datang ke minimarket bawa anak balita. Ya, itu satu. Kalian bayangin kalian sebagai seorang ibu, kalian belanja bulanan gitu ya, terus bawa anak balita, terus kalian ngantri. Oke? Terus yang kedua, kalian juga bayangin kalian sebagai seorang pekerja kantoran. Oke, kalian sebagai seorang pekerja kantoran, kalian ke minimarket, terus kalian ngantri dan kalian nggak nyaman. Yang ketiga, kalian kalian menjadi seorang lansia, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, kalian belanja gitu ya, sendirian sebagai seorang lansia, terus
ke minimarket kalian ngantri dan kalian ngerasa tidak nyaman. Geser sedikit, kita geser sedikit, jangan ditumpukin di ini, jangan ditumpukin di bagian yang tadi ya. Ya, kita Mungkin geser dikasih ke tanda aja Kak kiri di aja nih. sampingnya, kita geser. Tuh, kita geser. Oke. Jadi skenarionya kalian bayangin kalian sebagai ibu dengan anak balita lagi belanja bulanan terus ngantri, terus kalian jadi pekerja kantoran dan kalian sebagai lansia juga. Wait, bentar, belum. Oke, kita waktunya, mana waktunya? Set, kita mulai ya. 5 menit dari sekarang. Rame. Wah, keren. Jadi ibu bawa balita. Balita tuh bawah 5 tahun kan? Betul ya? Iya betul, bawah 5 tahun. Terus jadi pekerja kantoran, jadi lansia. Ngantri kan nggak ngerasa nggak nyaman gitu. Oh, ada yang dipisah, keren. Ngantrinya jadi nggak nyaman. Kenapa ya? Ada yang jawab lagi nih. Kalau lihat antrian panjang, muter dulu, lihat-lihat produk yang lain sampai antriannya sudah berkurang. Setidaknya nggak bosan nunggu lama. Oke. Apa lagi? Uh, banyak banget guys. Ini ada yang lain nggak? Misal kayak ini kan fokus sama pusing anaknya rewel. Mungkin ada yang lain. Misalnya kayak tadi ya, berarti kan ibu ini dia belanja, mungkin belanja bulanan, mungkin dia beli belanjaan yang nggak sedikit. Nah, kalian bisa ambil angle itu. Kira-kira kalau kalian sebagai seorang ibu, kalian belanja pakai bawa jinjingan apa sih itu disebutnya ya, kayak kart gitu ya, bawa kart itu eh, sambil pegang anak gitu ya, terus ngantri pula, antrinya eh, very uncomfortable. Nah itu kenapa? Apa yang kalian rasain? Apa yang kalian lihat itu yang menyebabkan jadi tidak nyaman? Ini ada yang nambahin penyandang disabilitas pakai kursi roda, merasa makan tempat antrian. Oh, it's a good point. Mau ditambahin juga dari point of view sebagai seorang penyandang disabilitas juga boleh. Yuk, coba. Apa lagi? Kita ekspresikan, guys.
Aku terharu sekali melihat kalian sangat-sangat antusias. Barang terlalu banyak, terlalu berat. Cool. Wah, butuh tambahan waktu, teman-teman? Atau cukup? Kayaknya masih banyak yang nulis ya. Lagi ya? Tambah waktu Ya, lagi? mungkin kayak semenit lagi mungkin oke. Boleh ya? Oke, kita habiskan dulu. Sip. Mantap, 1 menit lagi, guys. Kalian bisa ambil angle manapun ya. Kayaknya kurang ya. 1 menit, Kak. Tambah 1 menit lagi nanti kali. Aku melihat masih banyak yang nulis. Yang mau tambahin penyandang disabilitas juga boleh ya, teman-teman ya. Kita ambil angle lebih lebar lagi, lebih wide lagi. Apa sih yang menyebabkan mereka jadi nggak nyaman? Apa sih yang menyebabkan mereka jadi kayak, "Hadeh," gitu. 5W 1H. Waduh 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 waduh, hadeh. Nah, tambah lagi ya, 1 menit ya, Kak? Boleh. Nah, ini 1 menit Oke. terakhir nih. Iya, beneran 1 menit sekarang, guys. Soalnya aku lihat masih masih banyak yang nulis. Oke, kita belum sampai ke potensi solusi ya, kita masih coba membayangkan nih, kalau kita semua sebagai ibu-ibu, sebagai pekerja kantoran, dan sebagai lansia, dan sebagai, penyandang disabilitas. Kita belum masuk ke area yang lebih dalam lagi, kita masih coba menjadi mereka. Bis. Yeay, time's up guys. Kita rapi-rapi ini. Cool. Rapihin, oke. Ya, sambil Sampai sini dirapiin dulu. bisa. Kita coba refresh dulu ya. Tarik nafas, buang, karena role play itu biasanya kita membutuhkan energi uh, untuk apa ya? Untuk menjadi orang lain, berempati, itu butuh waktu untuk refresh dulu. Peregangan dulu. Oke. So far masih bisa ikutin teman-teman? Masih oke semuanya? Kalau misalnya, mau ada pertanyaan-pertanyaan dulu monggo ya di grup chat di chat-nya ya teman-teman. Nanti, aku coba bacain satu-satu. Oke, nice. Nah, selanjutnya pertanyaannya nih, dari yang tadi kita lakuin ya teman-teman, dari kita membayangkan kita menjadi diri kita sendiri, kita menjadi ibu-ibu dengan anak balita, terus kita menjadi pekerja kantoran, kita menjadi lansia, gitu ya. Kebutuhan mereka itu dan kendala mereka itu berbeda atau sama? Apa yang kalian temukan? Dari semua karakter, dari semua role yang tadi kita mainkan, yang tadi kita perankan, apakah kebutuhan dan kendala bagaimana kebutuhan dan kendala mereka itu berbeda? Berbeda atau sama? Itu dulu deh. Masing-masing
user punya kebutuhan dan kendala yang berbeda. Oke, itu pendapatnya Galih. Ada lagi yang lain? Thank you, Galih. Ada lagi ya, teman-teman, yang mau memberikan pendapat? Kenapa bisa berbeda? Kendalanya berbeda, tapi kebutuhannya sama sepertinya. Wah, seru nih. Oke, yang satu menjawab, user punya kebutuhan dan kendala yang berbeda. Yang satu lagi, Victoria tadi bilang kendalanya beda, tapi kebutuhannya sama sepertinya. Boleh nggak dikasih pendapat kenapa? Tadi ada yang bilang bahwa kebutuhan dan kendala bisa berbeda, tapi ada yang bilang mungkin kendalanya beda, tapi kebutuhannya bisa jadi sama gitu. Bisa nggak coba ditulis aja di kolom chat. Kita diskusi bareng. Kebutuhannya sama, tapi kendalanya kadang ada di kondisi pribadi masing-masing. Oke, oke, poinnya oke. Kayaknya kata kuncinya cuma satu. Apa ini? Pelayanannya cepat, praktis. Oke, oke, itu masih hipotesa ya, masih kayak apa ya, asumsi ya. Eh, masih masih kita boleh kita ambil itu sebagai variabel, tapi belum menjadi sebuah kebenaran gitu. Oke, hal ini terjadi karena masing-masing user datang dari latar belakang, pengalaman, dan situasi yang berbeda. Oke, point of view-mu di situ, Galih. Oke, cool. Bisa jadi masalahnya sama, kebutuhannya sama, kendala beda, kebutuhan sama, kebutuhan kendala sama. Oke. Kak Richard, ini seru banget. Oke. Sama, karena ujungnya cuma di kasir, tapi kendalanya beda-beda karena pikiran user berdasar usianya beda. Ada yang ingin cepat, ada yang harap maklum, karena anggapan bosan tiap role play beda. Cool. Oke. Ini sudah dirapihkan. Kita udah aman ya, Kak Richard ya? Aku masih butuh whiteboard-nya lagi. Hmm. Aku masih butuh whiteboard-nya lagi. Kita bedain ya. Bedain section-nya. Kita bedain section-nya. Aku sekarang masuk, tadi kita main role play. Sekarang kita waktunya untuk brainstorm, bukan brainstorm masalahnya lagi. Tadi kita mencoba untuk berempati menjadi apa, ibu-ibu, menjadi lansia, menjadi penyandang disabilitas, dan menjadi apa, pekerja kantoran. Sekarang gimana jika, bagaimana jika kita bisa belanja tanpa perlu antri? Dan bagaimana jika bayaran bisa dilakukan secara otomatis? Gimana ya kalau misalnya kita bayangin nih, kita bisa belanja tanpa perlu antri atau pembayarannya bisa dilakukan secara otomatis. Ini masih pertanyaannya bagaimana ya? Bagaimana artinya adalah bagaimana apa, perasaan si ibu-ibu dan si lansia itu dan lain-lain gitu ya, ketika misalnya mereka belanja tapi nggak perlu antri, atau mereka belanja tapi pembayarannya itu bisa dilakukan secara otomatis. Menurut kalian gimana? Eh, apa yang dirasain sama si berapa tadi? 4 role itu. Bagaimana jika tanpa antri pembayaran, ini ada yang nulis, that would be good, nggak terlalu stres, bebannya berkurang. Oke, ada lagi nggak? Atau misalnya yang mau jawab, kayaknya nggak, biasa aja sih Kak, atau biasanya boleh silahkan ditulis. Gimana ya jika kita belanja tapi nggak perlu antri? Gimana ya kalau kita misalnya melakukan pembayaran, tapi dilakukannya secara udah langsung banyak, buset, entah.
ada yang uh ada yang ada yang ada yang punya pendapat nih Kak Richard, that's very good. Apa tuh? Ini, menyelesaikan masalah tadi kan ada bagaimana jika kita bisa kita bisa belanja tanpa antri atau melakukan pembayaran dilakukan secara otomatis. Bisa menyelesaikan masalah yang sebelumnya, tapi berpotensi menimbulkan masalah baru. Hmm, Hmm, it's good point. It's good point. benar-benar. Karena kalau kadang kadang yang menyebalkan juga ini ya, sistem yang mungkin seharusnya tidak perlu digitalisasi malah dipaksakan jadi digitalisasi gitu. Betul. Itu Tulis malah jadi guys, masalah baru gitu. Atau betul. masalahnya digital tapi birokrasinya masih yang lama gitu. Jadi ujung-ujungnya mesti apa namanya? Ngurus-ngurus mesti bawa fotokopian lagi dan hal seperti itu. Iya, betul. Itu tuh yang kayak gitu-gitu, eee, aku ngajak teman-teman semua aku dan Kak Richard mau kita semua coba yuk melihat, makanya bahasanya adalah bagaimana jika, gitu ya. Bisa jadi bukan itu solusinya, karena bisa jadi malah menimbulkan masalah baru atau benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya dan lain-lain. Let's brainstorm, kira-kira apa? Cool. Kita nggak pakai ini, Kak, Apa tuh? nggak pakai timer. Oh iya, biasa suka bablas emang kalau kayak gini. Iya, benar bener. Tapi kalau kalian sendiri ada pengalaman apa untuk eh, antri yang paling lama atau antri yang berasa paling lama itu waktu itu pas lagi ngapain? Pas, eee, kasirnya itu kayaknya baru gitu ya. Kalau masih pakai putih hitam itu apa sih bahasanya? Eee, Kayak trainee ya. Kayak trainee heeh, kayak masih trainee gitu. Terus kayak dia dia belum bisa operate gitu loh. Jadi masih harus nungguin gimana cara scan-nya, terus kadang juga scan-nya tuh nggak langsung barcode-nya nggak kebaca gitu-gitu. Jadi harus Hmm. inputin nomor barcode-nya dulu, kayak gitu. Itu lama sih, di aku aja cuma berapa item gitu, bisa sampai 5 menitan. Ya buatku itu lama ya, maksudnya kayak buat Tapi menarik ninputin belum ada yang ambil ini ya, ambil sudut pandang kalau lagi antri terus kebelet ah, benar, itu aku lagi itu akan berasa menjadi lebih lama. bener lagi. Oh, aku pernah kayak begitu, tapi aku langsung gini, "Mbak, saya titip dulu ini, saya mau ke toilet." "Mbak, ini belanjaan saya, tolong titip dulu, saya mau toilet, toiletnya mana?" Gitu. Itu langsung Karena kayak, berasa keringet berasa dingin. lebih lama terus setiap kesalahan yang dilakukan oleh semua orang itu akan berasa lebih 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 menyebalkan. Iya, orang tuh kayak, "Apa sih?" Ih, Iya, lama rasa banget ya pengen pun. komplain, "Lama banget." Iya lagi, bener banget. Itu udah kritikal sih kalau udah kayak gini. Aduh. Tapi menarik bahwa apa namanya setelah kita telusuri berbagai macam skenario pun kadang masih ada skenario yang memang di luar dari apa yang kita pikirin. Dan Benar bisa jadi benar, skenario itu mungkin sebenarnya kayak 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 tadi tuh kita 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 belum belum memikirkan kondisi di mana oh gimana kalau orangnya kebelet dan segala macam gitu. Tapi betul kita tidak terpikir bukan berarti itu tidak tidak penting ya. persis, Cuma betul, penting juga untuk kita menyadari bahwa eh, sejauh apapun kita melakukan hal ini gitu kayak role playing dan segala macam, kita tetap butuh iteratif dalam 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 menyelesaikan solusi gitu. Jadi kayak tidak tidak mhm, bisa bikin solusi yang sempurna dalam dalam langkah yang pertama, dalam langkah awal. Nanti setelah itu baru oh iya nanti akan ada masukan dari mana gitu. Nanti setelah itu kita mungkin betul, setelah solusinya sudah diterapkan gitu, kita dapat
dapat insight lagi dan kita lakukan hal ini lagi. Jadi cara berpikir iteratif seperti itu juga juga penting gitu dalam membuat sebuah solusi. Betul, betul. Betul. Dan, ya itu iterasi. Jadi, kita ya sebagai manusia kita nggak bisa mikirin langsung one time gitu ya, semua hal, semua Mhm. aspek gitu. Tapi along the way, pada saat nanti akan ada kuncinya di akhir slide gitu ya. Tapi along the way kita akan jadi belajar gitu. Oh ternyata, oh ada ini, oh ada itu, dan kita bisa terus berubah sesuai dengan apa sejalan dengan temuan-temuan masalah gitu. Atau apa yang mungkin improvisasi atau bahkan bisa kita ganti lagi solusinya dengan yang lain ya, trial and error gitu. Untuk menyelesaikan dan satu lagi bahwa we cannot solve semua masalah, right? Kayak misalnya kayak tadi kebelet dan lain-lain. Iya, tapi kita nggak bisa bikin satu solusi untuk semua gitu kan, for all Betul. problems. Nah, itu yang menjadi kunci ketika kita apa, let's say kita mau bikin solusi gitu ya, kita fokus kerucutkan ke satu masalah yang menurut kita atau yang mungkin secara impact itu akan besar gitu. Nah, itu ada research, nanti bisa tanya ke usersnya, yang paling banyak ditemuin tuh apa sih, masalah apa, nah mungkin itu dulu yang diselesaikan, let's say, gitu. Ini tadi aku lihat Setuju, Kak setuju. Richard, ada yang jawab, eee, "Bagus sih, cuma efeknya persis seperti jalan tol, satu step jadi pegawai loketnya hilang dan otomatis pakai alat. Paling Ngomong-ngomong, krusial." waktunya sudah habis ya? Wah, nggak kerasa ya. Masih perlu tambahan waktu atau cukup? Cukup, Seperti cukup, cukup, kayaknya cukup. Oke, cool. Ya, di sini ada, beberapa tadi ya, paling krusial kasirnya 5 jadi kena layoff dan cuma butuh 2 kasir buat jaga stand bayar mandiri. Bisa ngikutin Walmart yang beli dengan ambil produk di etalase dan bayar lewat mobile banking. Wow, oke. Bisa pakai model drop, pesan di minimarket terus ambil di lain waktu. Wow, ini aku nggak expect kita semua bisa berpikir se-wide ini sih. Ada lagi yang bikin, di Indonesia tidak cocok untuk kasir self service, bakal terjadi kecurangan pencurian barang. Karena kebanyakan orang Indo tidak bertanggung jawab, bahkan orang misalkan juga dijarah barangnya, I know that news. Terus, oke, ada plus minusnya sih, satu sisi jadi memudahkan dalam proses belanja, satu sisi kadang dengan adanya sistem online dan sebagainya tuh, malah jadi makan waktu yang seharusnya tidak memerlukan waktu selama itu. Oke, kalian semua punya pendapat, kalian semua punya pandangan-pandangan lain, which is good. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Good job. Masih di sini guys, masih kita masih explore bareng-bareng. Kira-kira teman-teman, dari sini ya, kan tadi kita udah masuk ke step ketiga. Sekarang aku mau kita semua lanjut lagi. Sekarang dari sisi kalian, potensi solusi apa sih yang menurut kalian itu cocok dan relevan buat permasalahan-permasalahan yang tadi? Ambil salah satu yang kalian mau jadiin masalah. Terus potensi potensi solusi apa yang bisa kalian, terapkan? Di sini banyak sekali tadi, ada potensi masalah, kasirnya lambat, ada yang, mmm, apa, buru-buru gitu ya, terus, apalagi, fisik lansia yang kurang mampu untuk ngantri gitu. Coba kalian lihat dari masalah-masalah yang kalian temuin sebagai seorang lansia, sebagai seorang, ibu-ibu tadi, masalah apa sih yang kalian mau selesaikan? Potensi solusi apa yang terlihat di kalian? Bikin kalian bikin short story, bikin cerita aja gitu ya, pakai pakai ini aja, pakai sticky notes gitu, di bawahnya mungkin ya, Kak, ya. Dari teman-teman semua, bikin aja story pendek gitu, dari ide-ide kalian.
potensi solusi. Ambil salah satu masalah yang mau kalian pecahkan di sana apa dari yang tadi, terus kalian coba bikin short story-nya aja. Contohnya misalnya gini, kayak tadi misal oh iya yang misalnya drive thru misalnya, bikin drive thru. Jadi nanti kebayangnya misal di Indomaret itu kan udah ada drive thru-nya. Jadi nanti nggak cuma yang pakai mobil aja, misalnya nanti juga bisa pakai motor. Terus nanti kita bisa pilih dulu A B C D E F, nanti bayarnya di kasir drive thru-nya. Nah gitu, diceritain ya, diceritain. Oke, aku kasih waktu kayaknya 5 menit cukup harusnya. Kita mulai dari sekarang. Ya, dibuat cerita aja. Kalau yang mau pakai sketsa gambar boleh. Kalau misalnya kalian punya idenya adalah bentuknya alat gitu ya, boleh. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau gambar, kalian maunya ditulis aja, Kak, aku nggak bisa gambarnya. Deskripsiin aja, ceritain aja. Solusinya kayak gimana? Berarti ini sekarang sudah semakin menjurus ya. Kalau tadi kita di awal kita petakan semua masalahnya, terus kita kerucutkan, terus kita ada buat beberapa alternatif solusi. Kalau sekarang mungkin lebih menjodohkan gitu kali ya. Betul, betul, Kita betul. tapi yang yang menjurus kita mungkin bisa pilih satu masalah terus kita mulai dari situ. Betul, Ada ini nggak betul. Kak? Ada tips nggak kalau memang kita punya banyak banget masalah nih, kita Mhm, harus mulai dari mana? Apa memang kita ambil aja salah satu secara random atau mungkin mhm. diurutkan berdasarkan apa gitu? Yes. Kalau misalnya in real, implementasi ya, itu biasanya dilihat dari masalah yang paling banyak dirasakan. Hmm, Kayak tadi contoh, misalnya kasirnya lambat. Aku melihat tadi ada beberapa yang banyak ya, yang point out ke kasirnya lambat gitu. Eee, Bisa ambil dari situ. Gitu. Jadi yang paling kalau aku biasanya ambil yang paling sering kejadian, yang repetitif, masalah hmm, yang hmm, hmm. terjadi berulang, gitu. Itu yang pertama kali pertama kali diambil, gitu. Kayak misalnya kalau misalnya dia kebelet atau apa, nggak setiap hari dia kebelet gitu kan, atau nggak setiap kali dia misalnya 10 orang atau 20 orang datang ke minimarket, nggak semua-semuanya kebelet gitu kan. Pasti ada aja yang sehari ini cuma satu, besoknya itu masalah tapi rasanya it's not nggak urgent gitu untuk kita selesaikan, misal. Atau yang kedua, kayak misalnya, mati lampu gitu. Ya mati lampu kan nggak setiap hari mati lampu gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya kasirnya yang lambat ya, atau misalnya kasirnya cuma satu gitu, sehingga yang datang banyak gitu. Nah itu kan bisa kejadian di hari itu bisa membludak gitu ya, atau sering banget kejadiannya itu. Biasanya aku melihat dari yang kejadiannya itu sering dialami. Yang kedua adalah dia impact ke masalah-masalah lain. Contoh, kalau kasirnya lambat, orang-orang pada pergi, nggak jadi belanja misalnya. Dampaknya adalah jadi ke minimarketnya jadi rugi misalnya gitu ya, secara pelayanan dan lain-lain jadi berdampak gitu. Nah biasanya itu yang aku ambil, melihat secara impact itu besar nggak, begitu Kak. Jadi menarik bahwa ada banyak cara pandang ya. Artinya bisa jadi memang tadi kita nyari dari solusi yang paling, sorry, masalah yang paling banyak muncul gitu. Jadi secara secara frekuensi paling tinggi, atau juga bisa nyari masalah yang impact-nya justru mungkin paling 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 besar gitu. Atau bisa juga mungkin ada yang ambil solusi yang paling cepat untuk diterapkan tuh juga mungkin ada gitu. Jadi kayak ngincer quick win-nya dulu gitu. Yang pasti memang masing-masing pendekatan itu punya punya dampak yang berbeda gitu ya, punya
ya pasti punya plus minus juga. Jadi sangat tergantung dari eh, kondisi dan senarionya pasti. Betul, betul, Hmm, betul, betul banget. Jadi, tergantung dengan, apa ya tadi, betul. Jadi, sesuai dengan, pandangan kita, maksudnya gini, sesuai dengan objektifnya itu kita mau apa. Biasanya kan kalau misalnya kita mau menyelesaikan, eee, kalau aku biasanya ngambil kalau misalnya itu adalah, produknya apa, si solusi itu udah ada, tapi masalahnya tetap ada dan itu terjadi berulang. Nah, berarti aku ambil masalah itu. Tapi kalau misalnya, ternyata, masalahnya berulang tapi dampaknya nggak terlalu besar let's say, ya aku nggak akan ambil dulu, aku akan lihat masalah yang kira-kira ini benar-benar dampaknya tuh bisa besar banget gitu. Apa? hmm, Nah, atau misalnya, oh ya udah misalnya nggak ada masalah yang kritikal gitu ya, nggak ada isu yang kritikal, tapi, kita mau coba berinovasi untuk ide-ide lain misalnya kayak gitu. Aku akan ambil kayak, apa ya yang bisa misalnya kayak misalnya tadi, oh ya yang sering, tiba-tiba mati lampu gitu. Nah, apa yang bisa kita, elaborate gitu, apa yang bisa kita coba improve dari sana, gitu. Jadi dilihat kondisinya. Kalau misalnya memang benar-benar masalahnya nggak ada yang kritikal kan, karena kalau masalah itu kan kita bedain severity-nya ya, high, betul. Hmm. medium, gitu ya. Severity ini berarti tingkat ini ya, tingkat apa namanya? Severity itu apa ya disebutnya ya? Hmm, Dampaknya ya. dampak, iya Nah, betul. Tuh kalau misalnya kan ada critical, ada high, ada medium, ada low gitu ya. Kalau critical itu benar-benar stopper, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kayak misalnya, kejadian bencana alam, it's critical, gitu. Terus, atau apalagi kalau yang high, yang medium, dan low. Nah, kalau misalnya nggak ada critical, nggak ada high, ya kita lihat yang medium dan low, gitu. Nah, medium dan low ini yang impact-nya itu nggak terlalu besar ke suatu apa ya, society atau satu satu organisasi atau apapun itu. Misalnya kayak tadi kalau di minimarket kalau yang low ya apa? Misalnya kalau low apa ya? Hmm, oh ini barangnya suka pindah-pindah. Kalian pernah lihat nggak? Kalian misalnya di etalase di bagian Indomie gitu, tapi ada Oreo di situ. Ada hmm, hmm, hmm. atau misalnya si harganya jadi berubah gitu ya, pindah-pindah gitu. Nah, itu kan jadi itu bisa jadi masalah kan. Tapi secara secara dampak ya secara severity misalnya masuknya ke low atau medium, misalnya gitu. Bisa ambil Hmm, hmm. masalah-masalah kayak gitu. Tapi kalau ketika ada masalah yang severity-nya critical atau high, ya harus itu duluan yang diambil, gitu. Ya, terutama dia kalau yang dampaknya besar dan sering kejadian itu berarti kuadran yang perlu banget difokusin gitu ya. Ini Betul. mungkin di daerah itu tadi suka mati lampu, itu berarti kan dampaknya tinggi, terus memang frekuensinya tinggi, berarti itu harus diselesaikan dulu. Gitu. Iya, betul, Oke, betul banget, betul banget. oke, Wih, kita seru waktunya ya. sudah habis, Oh, udah sambil habis. kita bisa, sudah habis, Cool, kita sambil keren, bahas-bahas. cool. Dan sebenarnya menarik juga bahwa untuk menyelesaikan masalah kita belum ada ngomongin soal constraint ya, artinya soal batasan-batasan. Bisa jadi tadi sih beberapa udah ada yang garis bawahi bahwa apa namanya, gimana kalau nanti ternyata memang eh, kalau solusinya adalah digitalisasi, kalau memang ternyata orangnya tidak pakai smartphone itu gimana? Hal seperti itu kan juga berarti ada ada constraint yang harus kita pikirkan, gitu. Ada Exactly. batasan. Benar, Belum nanti benar. soal biaya dan segala macam. Betul, betul, betul. Betul. Nanti makin lama, ini kan masih besar gitu ya, lama-lama kan mengerucut mengerucut mengerucut. Ketika kita sudah mengerucut ke titik akhir, baru kita pikirin, constraint. Nah, ini sedikit, aku, ini ya, FYI bahwa ketika kita ada di proses yang tadi brainstorming masalah, brainstorming bagaimana jika ada A, ada B, ada C, proses brainstorming itu tidak boleh ada penyanggah.
Jadi keluarin aja dulu semuanya. Nanti urusan constraint dan lain-lain nanti di akhir pada saat kita sudah sepakat, oh kita mau menyelesaikan masalah A. Potensi solusinya apa aja. Dari situ baru kita pikirin pro dan kontranya apa. Ada, kalau bahasanya di project tuh ada permutasinya enggak? Permutasi negatif case-nya seperti apa, positif case-nya akan seperti apa. Kemudian kalau orangnya happy nanti akan seperti apa, kalau orangnya lagi mad atau lagi angry itu akan seperti apa. Itu bakal banyak dan itu waktunya nggak akan cukup kita lakukan sekarang. Nanti kalian boleh request kalau misalnya kalian mau ada kelas lanjutannya gitu ya. Tapi yang jelas sekarang ini aku coba ajak kalian untuk ya setidaknya mencicipi rasanya berproses sebagai seorang desainer apapun gitu ya. Nah di sini ada yang bikin aku mungkin ini ya, kalau ada yang ambil di sisi pekerja nih, ngantrinya lama bisa telat kantor. Nah berarti dia lebih fokus menyelesaikan masalah ngantrinya lama dan efeknya adalah si pekerja ini bisa telat ngantor gitu ya. Berarti point of view masalahnya adalah di sisi pekerjanya. Potensi solusi karena literasi digitalnya sudah cukup tinggi, nah it's a good point, bisa pakai sistem order lewat digital. Nanti ambil langsung, dibedakan tempat antriannya dengan tanpa order lewat digital. Potensi masalahnya, ordernya salah, tapi bisa dihandle pakai cek ulang order. Ini siapa yang bikin? Keren banget. It's a good point. Dia ngambil dari sisi pekerjanya. Good. Ini good. Terus Ini ya apa namanya, solusinya spesifik ya, spesifik memang spesifik. untuk orang yang ngantor. Yes, iya, iya. Berarti kalau kalau aku bayangin ini tuh kayak di area perkantoran, minimarketnya. Hmm. SCBD, terus mana Hmm. lagi ya? Dia daerah-daerah perkantoran. That's good, a good point. Jadi Saya dia suka sama yang di bawah nih, yang warna hijau. yang mana? Mana-mana? Where is it? Oh, Uh, this one. this one. Oke. Ini solusinya agak beda sendiri. Mungkin kalau yang lain tadi banyak yang apa solusinya banyak yang online, terus banyak yang mix antara offline dan online. Di sini solusinya menurut saya apa ya? Ini quick win, kayak lumayan cepat untuk bisa diterapkan. Mhm. Jadi Oke. karena ini fokusnya ke kasirnya lamban, terus belanjaan banyak, terus orang yang ngantri itu macam-macam. Ada yang ibu-ibu, ada yang lansia, tapi ngambil solusi dari segi gimana kalau kasirnya kita training, terus kita tambah Wow. jalur kasirnya, terus mungkin ada antrian Wow. khusus, terus ada Oh, petugas yang memang khusus untuk di apa namanya buat buat di antrian gitu. Jadi kalau ada yang buru-buru atau ada yang lansia bisa 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 diarahkan ke kasir yang benar gitu. aku Ini merinding kayaknya sih. bisa jadi quick win kalau emang ternyata bingung mau ngambil solusi yang mana atau ada constraint tadi masalah biaya dan segala macam, mungkin ini bisa jadi salah satu solusi. Cool. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua, guys. Keren banget. Aku nggak expect kita bisa keluarin a lot of potential solusi yang gila sih. Ini keren-keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Keren. Kasih itu chat. Kita nggak bisa. Kita tidak bisa bertepuk tangan karena kita tidak offline. Uh, very good, guys. Wow. Good job. Good job. Good job. Good job. Thank you. So we back dulu, kita back dulu ya teman-teman ke waktu kita Materi nggak ya. banyak, tinggal setengah jam lagi, ya nggak terasa ternyata. Aku mau Bisa kembali di lagi ke uh, reshape share screen materinya. lagi ya. Hmm. Yes, thank you. Sebentar ya. Layarku sudah terlihat. Sip. Oke, okay. So wow. Sebelumnya aku kayaknya perlu nafas dulu karena terlalu terkesima dengan proses tadi, keren banget. Dan aku pengen tanya ke kalian sekarang, apa yang kalian dapatkan dari rangkaian sesi tadi? Menurut kalian apa
Apa sih yang kalian dapatkan dari rangkaian sesi tadi? Coba kita pindah ke kolom chat. Apa aja yang kalian dapatkan? Masalah, kerangka pemecahan masalah, berpikir. Good. Thank you, Abdul Rizky Rahma. Ada lagi? Apa kira-kira? Flow mencari solusi. Secara tidak langsung, aku merasakan 2 poin di awal tadi mulai tercapai. Empathize to define the problem. Good. Guys, tadi yang kita lakukan itu, layarku nggak ke, udah berubah ya? Yang tadi kita lakukan secara nggak langsung, kalian itu sedang melakukan proses design thinking. Suaraku aman? Aman-aman. Aman ya? Oke. Aman. Jadi, kalian itu tadi, yang kita lakuin tadi, yang tanpa kalian sadari, kalian itu kalian lagi explore tentang design thinking. That is design thinking. Bahwa design thinking itu adalah metode pendekatan, ya, metode pendekatan untuk memecahkan masalah. Nah, fokusnya adalah memahami kebutuhan dan kendala dan juga ngembangin solusi yang nggak cuma kreatif tapi juga efektif, gitu ya, melalui proses yang berulang. Jadi yang tadi kalian lakuin nih, yang tadi kalian menjadi ibu-ibu, menjadi lansia, terus kalian cari masalahnya apa sih kalau jadi ibu-ibu, jadi lansia, jadi pekerja kantoran, terus kalian tadi gimana ya kalau misalnya tadi pakai ada sistem payment otomatis dan lain-lain, itu semua adalah rangkaian dari proses design thinking. Oke, so design thinking yang tadi ketika kalian tadi bilang, yang aku bilang, guys, bayangin ya, kalian itu sebagai ibu-ibu, bayang kalian jadi kerja kantoran, jadi lansia. Proses itu, membayangkan itu adalah proses empati, teman-teman. Yang tadi kalian berusaha berempati. Jadi ibu-ibu kalau ngantri bawa anak rewel kayak gimana gitu ya, pasti nggak nyaman banget gitu. Terus kalau jadi lansia ya umur 60, 50 masih oke lah, tiba-tiba umur 70 gitu kan. Terus tadi ada yang nambahin juga kalau dia penyandang disabilitas seperti apa. That's empathize. Cara kita untuk berempati. Itu proses untuk berempati. Selanjutnya, masalahnya apa sih? Kendala apa sih yang dihadapi? Apa sih sebenarnya masalahnya yang bikin kita tuh jadi nggak nyaman gitu? Itu adalah proses defining. Kalian mendefine problemnya. Banyak kan? Tadi tuh banyak banget masalahnya. Dari kita define semua masalah, kita pilih salah satu statement, kita bikin actionable problem statement. Jadi dari sekian rangkaian banyak problem yang tadi ada, kalian pilih salah satu. Betul ya? Masalah mana yang mau kuselesaikan? Gitu. Itu adalah proses define. Dan tadi aku menitipkan kayak kalau misalnya ada dari apa? Kalau misalnya paymentnya otomatis gimana? Kalau misalnya kalau misalnya tadi apa lagi sih, nggak pakai ngantri kayak gimana gitu. Itu aku men-trigger kalian untuk berpikir ideation. Ada potensi solusi apa aja sih? Ide-ide apa aja sih? Sebanyak mungkin nggak apa-apa gitu. Nah dari situ nanti kita bisa lihat, oh ternyata ada isu A, isu B, isu C lagi. Oh kayaknya solusinya cari lagi deh yang lain deh. Ide-ide apa lagi? Nah tadi kan kayak tadi tuh ada ide di mana ada yang online, idenya bikin kayak sistem, ada bikin sistem, ada yang tadi cuma gimana caranya empowering si kasirnya gitu ya. Terus nambahin nambahin si nambahin si kasirnya,
terus ada runner-nya dan lain-lain. Itu proses ideation, proses ideate. Kemudian dilanjut tadi prototype, ceritain dong. Nah, tadi prototype ini belum tentu kita agak sulit untuk kalau misalnya online ya, tapi aku tadi berusaha untuk coba dong bikin short story-nya kayak gimana gitu. Yang tadi kan udah dibikin tuh, oh ya nanti ada si A, ada si B, ada si C, atau nanti dibikin kalau misalnya ada sistemnya, dibikin sistemnya kayak gimana bentuknya dan lain-lain. Itu prototype. Dan yang terakhir nanti, yang ini belum kita coba, yang belum kita coba sama sekali, itu adalah proses testingnya. Kita tes ke minimarketnya. Coba tadi nambahin dong, coba tambah 1 orang dulu. Kita lihat impact-nya segimana sih besarnya, gitu ya. Terus apakah ada hal-hal yang belum dipikirkan lagi? Oh ternyata oke efektif untuk 1-2 orang, tapi nggak efektif untuk semua. Apakah ada potensi lain? Apakah ada yang perlu kita perbaiki? Balik lagi ke empathize. Jadi proses design thinking ini berulang, teman-teman, dan iteratif. Selalu. Ini makanya arah panahnya selalu gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi. Habis dari idea misalnya, oh bikin solve idenya A gitu. Benar nggak ya itu yang mereka butuhin? Gitu. Benar nggak ya itu masalahnya? Gitu. Begitu terus. Jadi good job kalian sudah mempraktekkan design thinking secara secara singkat tadi. Dan semoga kerasa ya serunya seperti apa. Mungkin sebelum aku lanjut ke pertanyaan atau nanti kita diskusi, aku mau kasih sedikit tips gitu ya buat teman-teman untuk misalnya saat kita mau berempati. Tips ya, gunakan kita pasti harus observasi. Nggak mungkin enggak gitu. Nggak mungkin enggak. Kita harus observe, datang ke lapangan, terjun langsung gitu. Atau misalnya kalian mau gunain kuesioner atau apa gitu ya untuk di-share ke orang-orang, boleh gitu. Atau yang kedua adalah kalian bisa menggunakan teknik 5 why, tanya 5 kali kenapa. Kalau misalnya kalian interview orangnya gitu ya, Ibu kenapa apa sih yang Ibu rasain kalau lagi ngantri di jam-jam yang sibuk gitu ya. Oh iya, saya capek banget gitu. Kenapa capeknya? 1 kali kenapa. Nanti dia jawab lagi, tanya lagi kenapa. Yang kedua, tanya lagi kenapa. Ketiga, keempat, sampai ketemu root cause-nya. Gitu. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan empathy map. Aku spill sedikit, nanti kalian bisa cari tahu. Ada yang tahu empathy map, teman-teman? Ada yang angkat tangan? Ada yang tahu apa itu empathy map? Belum tahu, ada yang tahu, ada yang belum. It's okay, nggak apa-apa. Nih, aku kasih spill sedikit ya, elemen dari si empathy map. Sebenarnya ini untuk memvisualkan usernya kita. Kayak tadi ada yang mau menyelesaikan untuk si pekerja kantoran. Tulis di usernya ini adalah kerja kantoran. Misalnya aku mau bikin biar lebih lebih kelihatan gitu. Misalnya namanya Adi, umurnya 30 tahun, project manager. Nah, terus nanti lihat apa sih yang mereka mereka apa yang si Adi ini lihat, apa sih yang si Adi ini dengar, apa sih yang si Adi ini utarakan atau lakukan kalau misalnya lagi ngantri gitu. Atau apa sih yang Adi pikirin dan rasakan pada saat pada saat si Adi ini ngantri gitu. Atau pada saat si Adi lihat antrian panjang, tuh dia kayak gimana? Ngelihatnya apa? Atau pada saat yang dia dengar apa? Jadi semua responnya itu benar. Kata Rizky Rahma, betul, singkatnya lihat dari bagaimana respon mereka. Jadi kalian bisa menggunakan si empathy map ini untuk mempermudah kalian. Kedua adalah tentang define, cara kita mendefine. Kalian bisa mengolah datanya, data kuesioner, data hasil observasi kalian compile. Kalian lihat, kalian identifikasi polanya. Oh yang tadi, ternyata bakal antri lama itu kalau di jam makan siang atau pas di jam-jam tertentu aja gitu.
Terus kalau misalnya di jam-jam tertentu aja nggak mungkin dong kalian bikin, ya udah berarti solusinya bisa nggak ya cuma pada saat-saat di jam-jam itu aja dibukanya kasirnya, jadi buka 3, buka 4, terus segala macam. Nah, dan dari situ kalian prioritaskan masalahnya, mau pecahin masalah yang mana. Kemudian berikutnya untuk ideate. Ketika kalian mau ideation, kayak tadi proses brainstorming. Tadi kita brainstorm banyak banget ya masalahnya, solusi, potensi solusinya dan pro kontranya. Tapi sebenarnya pada saat kita pada saat kita brainstorm solusi-solusinya, nggak boleh ada yang disanggah untuk solusi-solusi itu. Jadi tuangin aja dulu, tuangin semuanya. Jangan dibantah pada saat kita lagi proses brainstorm. Jadi langsung isi aja dulu, mau itu relevan, mau itu enggak dan lain-lain lah gitu ya. Nggak perlu jangan dibantah dulu. Bantahnya nanti pada saat kita ada di proses pengerucutan. Dan selanjutnya gunakan pertanyaan-pertanyaan kayak tadi gitu. Gimana ya kalau kita bisa ngerasain antri kayak tadi yang aku men-trigger kalian untuk gimana kalau misalnya antrinya kalau belanja nggak pakai antri, gimana kalau misalnya payment-nya bisa bisa otomatis, gimana kalau misalnya kita bisa apalagi. Nah, itu banyakin pertanyaan-pertanyaan itu untuk bisa men-trigger kalian mengeluarkan si ide-ide kalian. Dan nah, ini menggunakan teknik crazy 8 seconds. Biasanya kalau aku bareng sama teman-temanku ngelakuin itu cuma 8 detik, guys. Jadi setiap 8 detik kita post 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 ide gitu. Tapi kalau yang tadi kita gunain, ayo 5 menit keluarin ide-ide solusi kalian gitu. Nanti kalau kurang tambah lagi 1 menit lagi gitu. Kalian harus ada pemacu kalian untuk bisa ayo men-trigger ide-ide kalian gitu. Dan pada saat prototype, nah ini nanti akan ada kaitannya dengan pembelajaran kelas selanjutnya yaitu Agile, Scrum, nah, nanti dibawain oleh Kak Richard terkait dengan iterasi ya, dengan Agile thinking, dengan Scrum dan lain-lain. Tapi ya akan ada korelasi ke sana. Pada saat kita membuat prototype, guys, pastikan bahwa prototype itu murah dan mudah didapat. Jangan pernah bikin prototype dengan barang-barang atau dengan uang yang banyak. Kalau aku dulu kalau mau bikin karena aku IT dan biasa kalau product manager itu kami biasa bikin wireframe dulu. Jadi kalau misalnya dibilang jelek atau dibilang atau salah atau nggak relevan atau apa bisa dengan lapang dada dibuang gitu. Nggak perlu aduh sayang banget gue udah ngeluarin duit ratusan ribu bahkan jutaan gitu untuk bikin prototype ini gitu. Bikinlah sesimpel semurah mungkin. Karena prototype itu bukan barang jadi. Prototype itu hanya untuk supaya memvisualkan. Gitu. Betul, bikin wireframe kayak kita bikin kursi tadi. Benar. Sesimpel kalian bikin di gambar dulu gitu ya. Terus nanti kalau misalnya dipraktekin ya bikin aja misalnya pakai kardus dulu, pakai apa yang mudah didapat dan murah. Jadi nggak perlu pakai teknologi canggih atau barang-barang yang bagus-bagus banget. Dan pilih fitur penting. Nggak perlu dibikin semua, guys. Bikin fitur-fitur yang penting. Kayak tadi kursi, yang penting kelihatan bentuknya, gitu ya. Terus kayak bentuknya terlihat atau ada warnanya dan lain. Tapi tidak sampai kayak, oh ya, nanti ada ornamennya, ada ini, ada itu ya. Nggak penting gitu. Jadi fokus ke yang penting itu apa gitu. Kemudian yang tadi low fidelity prototypes. Benar-benar nggak perlu berarti nggak perlu selesai dalam tahap sempurna. Exactly. True. Betul banget. Betul banget. Prototype itu nggak perlu perfect, guys, karena kita cuma pengen memvalidasi. Karena ujung dari prototype itu adalah testing.
proses testing itu pasti ada aja banyak feedbacknya. Nanti kalau sudah lebih firm, sudah lebih oke, sudah mature enough untuk dibikin jadi barang jadi, baru kita pikirin gimana barang ini bisa dipakai gitu ya. Dan yang terakhir, pada saat kita testing, betul, prototyping nanti bisa di di kelas agile thinking. Banyak guys kelas-kelas kita. siapkan siapkan energi kalian. Dan di tes proses testing ini, satu guys, ini yang paling penting. Kalian harus punya growth mindset. No hard feelings, ya. Nggak boleh baper. Kalau misalnya kita lagi proses design thinking ini. Apalagi pada saat proses testing. Ternyata nggak kepake, ternyata belum oke, dan it's okay. Namanya juga prototyping testing. Ya, nggak ada solusi. Nih sekarang teknologi yang kita pakai guys, mau itu HP, mau itu laptop, mau apapun itu, mereka selalu melalui proses ini testing, uji coba gitu, dan pasti selalu banyak gagalnya gitu. Dan growth mindset ini harus tertanam di kalian gitu. Apalagi berkaitan dengan design thinking ya, dengan kita testing dan uji coba apapun gitu, no hard feelings di sana, bahwa semuanya bertumbuh, semuanya berproses gitu. Dan yang berikutnya, uji dan perbaiki. Oh, ternyata salahnya di A. Oh, apa nih? Kenapa dia salah? Apa yang bisa kita perbaiki? Di sisi mana kita perlu improve? Terus dicatat feedback-feedbacknya. Nanti kalian akan filter lagi gitu. Tapi pada saat proses testing ini yang terpenting adalah no baper-baper club lah gitu. Jangan baper-baper. Ya udahlah, ngapain, nggak ada yang pakai, amat dah gitu, terus nggak lanjut deh. Gimana kita mau bikin solusi kalau misalnya baru sampai di proses testing awal aja kita udah ngambek gitu. Nggak mau, karena banyak banget teman-teman, disclaimer, pada saat kita mau berinovasi, kita mau bikin sesuatu, kita mau menciptakan solusi, banyak kok orang-orang yang begitu gitu. Udahlah, kayaknya nggak kepake deh gitu. Ya kalian akan stop sampai situ gitu. Tapi ketika kalian punya growth mindset, good, ternyata ada feedbacknya ini, ada feedbacknya itu, lanjut, mulai lagi dari empati, mulai lagi dari awal, bikin lagi, testing lagi, mulai lagi dari empati, mulai define, mulai ideation, prototype, dan lain-lain, mulai lagi dari awal, kayak gitu ya. Jadi no hard feelings, kita berproses semua. Itu materi kita di hari ini. Sekian. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Semoga bermanfaat. Ada yang mau nanya? Ada yang mau, ada waktu 10 menit nih harusnya. Terus berproses, pantang nyerah. Yes, true. Betul, betul sekali. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau memberikan pendapat? Aku jadi punya ide lagi buat nulis. Good job. Keren, Rani. Wuhu. Aku juga jadi punya ide materi baru. Oke, Kak mau tanya, apakah proses design thinking ini harus selalu dilakukan bersama orang lain atau bisa sendiri aja? Sebenarnya proses design thinking itu bisa dilakukan both ya, antara dilakukan sendiri atau sama orang lain. Tapi kalau aku lebih menyarankan kalau misalnya ada tim ya gitu ya, kamu bisa bareng sama tim karena perspektif dan bisa berbeda. Tapi kalau misalnya kamu sendiri pun, oke, nggak apa-apa, bisa dilakukan sendiri juga gitu. Tapi kalau mau seru, lebih seru kalau ada sama orang lain gitu. Tapi ini aku mau tanya dulu deh, sendiri aja ini tuh maksudnya kamu melakukan prosesnya sendiri, tapi ke user, ke end user, mendefine sendiri, empati dengan salah orang itu, tapi itu sendiri gitu ya? Kamu melakukannya sendirian gitu ya? Ah, bisa aja kok, boleh aja kok kayak seperti itu. Kalau misalnya kamu misalnya kayak
kayak aku dulu gitu ya, karena aku ada tim ya berarti bareng sama tim. Tapi kalau misalnya nggak ada ya that's fine gitu. You can go. Kemudian saya mau tanya, kapan bisa sudah tersolusikan? Nggak. Uh, Sejujurnya proses ini tuh proses yang berjalan terus. Dan kita mungkin bisa melihat sudah tersolusikannya adalah ketika kita nanti feedback dari mereka. Kita melihat impact-nya. Kayak tadi antrinya udah lebih terurai belum? Masih lama nggak ngantrinya kayak gitu. Nah itu kamu lihat di sana. Tapi apakah itu benar-benar solve? Belum tentu gitu. Bisa aja di improve lagi. Tapi kamu bisa melihat faktornya saat diimplementasi solusi tersebut dan setelah kamu implementasi solusi itu gitu. Kak mau tanya, kadang suka stuck kalau dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak tadi. Gimana caranya melatih agar punya pemikiran yang luas, out of the box, atau hal apa aja yang bisa dilakuin? Makasih. Oke, good question. Aduh, gimana ini? Nah, latih diri. Kalau aku dulu, kalau stuck, gini, lebih kamu coba latihan deh setiap hari gitu ya. Kamu coba apa ya, berlatih bertanya kenapa. Kenapa ya kursi ini dibikinnya 4 kakinya? Atau kenapa orang kalau desain baliho itu nggak rame gitu, jadi simple banget. Kenapa apalagi gitu. Nanti kamu jawab sendiri. Nah, itu yang bisa melatih kamu men-trigger otakmu untuk lebih cepat gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Biasanya aku begitu soalnya. Ini siapa sih namanya? Nat. Jadi kayak nulis juga bisa. Tapi kalau aku biasanya aku tuh seneng banget nanya kenapa dan nyeleneh pertanyaan-pertanyaanku. Kayak kayak waktu itu aku tanya apa ya? Oh, kenapa kuda laut yang cowok yang melahirkan gitu? Kayak gitu-gitu aku tanyain gitu. Terus nanti aku tanya lagi, kenapa gimana ya kalau misalnya manusia itu tidak mengalami kematian? Bagaimana ya kalau nah kayak gitu-gitu tuh aku biasanya berlatih untuk bertanya supaya berlatih bertanya membuat aku bisa otomatis berlatih menjawab. Aku mencari jawaban dan akhirnya aku ke-trigger untuk explore. Atau tadi Rani juga ngasih ngasih tips juga bisa latihan nulis. Betul, bisa kita tulis. Nah, nanti dari sana ke-trigger tuh terangsang otakmu untuk berpikir atau melihat hal-hal lain yang mungkin di luar yang out of the box gitu atau yang lebih luas lagi. Nulis, baca, dan bertanya, mempertanyakan. Nggak usah bertanya sama yang lain, nggak apa-apa, mempertanyakan ke diri sendiri aja, nanti cari jawabannya. Kalau nggak nerima, nggak ada jawabannya, ya nggak apa-apa, yang penting nanya dulu. Kalau untuk brainstorming itu apanya design thinking, Kak? Itu proses, masuk ke ideation proses. Jadi kalau misalnya nggak cuma ideation proses, itu salah satunya, dan yang kedua adalah pada saat kamu mendefine masalah, itu juga proses brainstorm gitu. Mendefine masalahnya ya. Tadi ada define dan ada ideation. Nah, dua itu kamu bisa pakai proses brainstorming gitu. Kemudian sama satu lagi Kak, apa aduh, aku baru mulai ikut kelas manusia, kira-kira apa ada link absen untuk e-certificate? Ada. Nanti absennya nggak ada tapi langsung dapat e-certificate. Terus oke, ada lagi nggak teman-teman pertanyaan lain? Ini ada yang sampai punya ide buat nulis juga. So very good. Hopefully ini semua bisa
apa ya, teman-teman, bisa bantuin kalian, bisa inspirasi kalian, bisa membantu kalian untuk bisa lebih kreatif. Design thinking ini bukan cuma buat desainer, design thinking ini untuk semua, ya. Kebayang ya kalau kita semua sebagai anak-anak muda, cara berpikirnya, framework thinkingnya seperti ini, berfokus pada solusi, tidak ber, tidak berjibaku hanya dengan masalahnya aja dan terus komplain dan lain. Kalian bisa punya cara berpikir yang solution centric, yang human centric. Dengan seperti itu, kalian bisa lebih produktif, gitu ya. Kalian bisa lebih memiliki impact untuk society. Dan berikutnya, tadi Kak Richard ada kirim form feedback. We need your feedback, guys. Apa yang bisa kami improve di kelas-kelas selanjutnya. Dan still kami juga masih proses belajar, jadi kami butuh saran kalian, kami butuh masukan kalian, supaya kami semua bisa improve. And then, kalau misalnya kalian mau daftar untuk kelas Agile di tanggal 22, kalian bisa klik di link yang ada di chat ya, kalian bisa, dan juga nanti akan ada di Instagram juga gitu. Jadi yang mau follow Instagramnya Manusia, feel free, silahkan. Follow Kak Richard juga boleh, follow aku boleh juga, tapi kami tidak pernah posting lama sekali. Atau kalian mau say hi di LinkedIn juga boleh. So, itu aja dariku. Terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita foto dulu. Mana ya? Bisa. Ya, yang lain udah pada cabut ya. Nggak apa-apa. Kita aja. Okay. Mana guys? Mana muka-muka kalian? Kalau yang mau open mic lagi, open cam boleh. Kalau yang enggak juga nggak apa-apa. Kak Richard, dari dirimu Sip. yang ini open. Bentar, view-nya kita jadiin galeri, Kak. Nah, Oke. 1, 2, 3. Oke, wait. Baru cool. satu. So, baru satu lagi. Lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Guys, terima kasih banyak. Very nice to see you. Sangat-sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Sehat selalu, teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat semuanya ya. Thank you. Bye-bye everyone. Sampai jumpa Selamat di kelas weekend. selanjutnya. Selamat bersenang-senang. Terima kasih Dadah. semua, sehat semua. Thank you. Sehat-sehat semua.